Saudara-saudariku, mari kita bersabar sedikit melihat bagian yang kedua ini adalah kerendahan hati Maria dalam fiat-Nya. Yang pertama dalam Magnificat-Nya, yang kedua dalam fiat-Nya. Dalam Injil Lukas diceritakan ketika malaikat berjumpa kepada Maria memberi kabar, dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Waktu itu Maria masih berpikir ragu-ragu. Maka dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu kemudian mendengar keraguan Maria ini, malaikat menjawab memberi alasan yang lebih mendetail itu. Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau kandung dan akan kau lahirkan itu adalah kudus dari anak Allah. Mendengar jawaban dari malaikat ini, Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lagi-lagi ada kata hamba yang kita garis bawahi. Jadi kesadaran Maria ini selalu kesadaran bahwa saya tidak berarti hamba. Dalam bagian yang pertama, hamba yang hina-hina. Ketika juga dalam fiat-Nya, dia mengatakan hamba. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada hal yang perlu kita renungkan dari pengalaman Maria ini. Yaitu ketika berhadapan dengan Tuhan, kita harus menyadari siapa diri kita. Yaitu hamba yang hina. Peminta, pemohon. Menarik sekali kalau kita lihat, menyadari siapa diri kita ketika berhadapan dengan Tuhan. Seringkali kita kalau berdevosi kepada Maria, atau berdoa kepada Tuhan, kita tahu persis bahwa apa yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tapi tanpa sadar, ketika berhadapan dengan Tuhan dan Yang Kudus, kita tidak sadar bahwa kita ini adalah posisinya adalah hamba. Hamba yang hina dan sekaligus peminta atau pemohon. Maka kalau kita datang kepada Maria atau kepada Tuhan Yesus, kita harus menyadari kita ini adalah pemohon. Apa artinya menjadi pemohon? Artinya adalah segala sesuatu tidak tergantung pada diri kita, tapi bergantung pada Dia yang kita mohon itu. Maka kadang-kadang kalau ada umat yang berdoa atau berdevosi, dan devosi ini seakan-akan memaksa Tuhan untuk mengabulkan, mungkin kita tidak sampai pada kerendahan hati. Saya tahu bahwa apa yang kita mohon dalam novena-novena kita ini adalah pastilah juga sesuatu yang penting. Pasti. Tapi janganlah memaksa Tuhan. Seakan-akan kita mengatur Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar juga dari Maria yang berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Maka saudara-saudariku, kalau kita amati mungkin 5 hari yang sudah lewat ini, kita amati dalam doa novena kita, saya kutipkan ada kalimat di bagian yang terakhir itu yang berkata demikian. Jika semua permohonan ini sesuai dengan kehendak putramu, biarkanlah kami memperoleh rahmat itu. Menarik sekali kalau kita lihat, setelah kita bermohon, dan ada kesempatan untuk kita menyampaikan segala intensi kita, pada bagian yang terakhir itu diberi sisipan doa ini. Jika semua permohonan ini sesuai dengan kehendak putramu, biarlah kami memperoleh rahmat itu. Maka saudara-saudariku, jangan lupakan bagian yang paling penting ini, yaitu sikap kerendahan hati yang ditekankan dalam doa-doa hari-hari kita, dalam retret dan novena ini juga. Sekalipun kita sangat berharap
berharap sungguh-sungguh, Tuhan semoga ini sangat penting dan aku butuhkan. Tapi harus ingat, puncak dari semua devosi kita, puncak dari semua iman kita dan penghormatan kita itu adalah menerima kehendak Tuhan. Maka menarik, dalam novena ini saya terkesan disisipkan. Walaupun kita diberi kesempatan menyampaikan keinginan dan doa-doa kita. Tapi kita diingatkan juga bahwa yang paling utama adalah kehendak Tuhan. Maka salah satu ciri-ciri orang yang rendah hati dalam beriman adalah tidak memaksa Tuhan memenuhi keinginannya. Tapi berani bermohon pada saat yang sama. Berani juga menyerahkan pada kehendak Tuhan. Maka Santa Teresia dari Avila dalam buku Jalan Kesempurnaan mengingatkan demikian. Renungkanlah bahwa kerendahan hati yang sejati terutama terdiri dari kesediaan untuk menerima apa yang ingin diperbuat pada kalian. Menarik sekali. Teresa Avila ini kembali mengingatkan bahwa kerendahan hati yang sejati itu adalah kesediaan menerima apa yang ingin diperbuat Tuhan pada kita. Maka saudara-saudariku, mari kita belajar juga dalam pengalaman hidup kita. Dari kegagalan kita, dari keberhasilan kita, dari jalan hidup kita yang mungkin penuh liku atau apapun itu. Mari kita sampai pada ini, menerima apa yang ingin diperbuat oleh Tuhan pada kita. Dan Maria sudah memberi teladan dengan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perkataan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah beberapa poin yang bisa kita lihat pada malam ini untuk mengajak kita merenungkan keutamaan Maria. Maka sebagai kesimpulan, saya mengulang beberapa hal yang sudah saya tadi paparkan beberapa hal. Saya ulang pada bagian kesimpulan ini. Yang pertama adalah devosi kepada Maria. Bukanlah sekedar memujinya dan memohon melalui dia. Namun devosi kepada Maria harusnya berpuncak pada upaya meneladan kerendahan hatinya. Inilah puncak tertinggi dari devosi apapun kepada Bunda Maria. Maka kalau kita terus berdevosi, tapi tidak sedikit pun berusaha untuk meneladan kerendahan hati Maria ini, mungkin dalam devosi itu kita mencari diri kita sendiri, bukan mencari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudariku, yang rendah hati itu adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya. Memuliakan Tuhan. Maka Maria dan kita juga bisa bergembira dalam hidup kita. Tapi bergembira bukan karena pencapaian, saya punya prestasi, bukan karena pencapaian, karena apa yang bisa kita raih dalam hidup. Tapi kegembiraan orang-orang yang rendah hati adalah karena Allah, Tuhan penyelamatnya. Maka kembali kita diingatkan ini pada bagian kesimpulan itu. Hanya Tuhan satu-satunya alasan kegembiraan kita. Saudara-saudariku, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebagai penutup dari perjumpaan ini, saya mau mengingatkan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Santa Teresia dari Avila. Yang mengingatkan tentang kerendahan hati ini demikian. Kalau kita berdevosi kepada Maria, berdoa, tapi tidak berusaha meneladan kerendahan hati, Santa Teresa Avila menggambarkannya seperti menggambarkan
seseorang yang hendak tidur malam-malam, ketika dia sebelum tidur, dia mengunci pintu-pintu rumahnya, lalu masuk ke dalam kamarnya, karena dia takut kepada pencuri. Maka ketika dia kunci rumah-rumah itu, dia merasa sudah aman, sudah tenang. Tapi ternyata tanpa disadari, pencuri itu ada di dalam rumahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ilustrasi ini dibuat oleh Santa Teresa Avila untuk menggambarkan orang yang tidak belajar seperti kerendahan hati Maria, tapi terus berdevosi dan berdoa tanpa belajar tentang kerendahan hati. Itu sama seperti orang yang mengunci dan menutup pintu kamarnya, lalu dia tidur, tapi pencuri itu ada di dalam rumahnya. Dan pencuri itu adalah kesombongan yang kita tidak sadari ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih saudara-saudariku sekalian atas kesetiaan Anda untuk mendengarkan permenungan ini. Semoga permenungan ini membawa inspirasi dan keteguhan bagi hidup kita.